Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Arianti Kusumawardani STMM dengan NIDN 0724037502, dosen tetap Program Studi D3 Teknik Mesin Politeknik Unisma Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan dengan bobot 3 SKS. Kode mata kuliah MSN 43603 yang diberikan pada semester 6. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah kewirausahaan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam merancang serta mengembangkan usaha secara kreatif, inovatif, dan beretika. Khususnya yang relevan dengan bidang teknik mesin. Untuk materi pembelajaran meliputi konsep dasar kewirausahaan, karakter dan mindset wirausaha, etika bisnis dan legalitas usaha, analisis peluang usaha, kreativitas dan inovasi, bisnis model kanvas, studi kelayakan, usaha dasar dan manajemen produksi, biaya produksi dan break-even point, strategi pemasaran, komunikasi bisnis, serta hak kekayaan intelektual. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini mendukung pencapaian-capaian pembelajaran atau CPL yang meliputi yaitu komitmen terhadap etika profesi, kemampuan mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab dalam bidang teknik mesin, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diarahkan agar mahasiswa mampu memahami konsep kewirausahaan, menganalisis peluang usaha, mengembangkan ide bisnis dan inovatif, menyusun bisnis model kanvas, menyusun proposal bisnis, menerapkan dasar manajemen usaha, serta memahami pelindungan hak kekayaan intelektual. Sementara luaran akhir mata kuliah ini adalah proposal bisnis yang disusun secara bertahap selama 1 semester sebagai hasil proyeksi kelompok. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan pendekatan student-centered learning dengan model project-based learning. Mahasiswa bekerja secara berkelompok, mengembangkan ide usaha sesuai kompetensi lulusan dari teknik mesin. Proyek dikerjakan secara bertahap mulai dari identifikasi peluang usaha, penyusunan bisnis model kanvas, analisis kelayakan usaha, perhitungan biaya produksi, dan break-even point sampai akhirnya menjadi penyusunan proposal bisnis. Pelaksanaan pembelajaran mengikuti tahapan delivery, interaction, dan assessment. Dan tahap delivery saya menyampaikan dengan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi, serta contoh penerapan dalam dunia usaha dan industri. Sementara pada tahap interaction dilaksanakan melalui diskusi, brainstorming, studi kasus, presentasi kelompok, tanya jawab, dan pemberian umpan balik sehingga mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi keaktifan, tugas individu maupun kelompok, dan penyusunan bisnis model kanvas, presentasi, kuis, tes formatif, serta proyek semester yang dilengkapi dengan evaluasi sumatif, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi terkait bisnis model kanvas yang merupakan materi pertemuan ke-6 sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Materi ini dipilih karena mendukung pencapaian dari CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menyusun untuk bisnis model kanvas sebagai model bisnis suatu usaha. Nah, melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi 9 elemen utama dari model bisnis kanvas dan mengembangkannya menjadi model bisnis yang layak sebagai dasar penyusunan proposal bisnis. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas dengan materi bisnis model kanvas untuk merancang model bisnis di bidang teknik mesin. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Baik-baik? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Baik, alhamdulillah. Di siang hari ini saya akan mengisi mata kuliah kewirausahaan. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali perkuliahan, marilah kita membaca Shalawat Nuril Anwar agar perkuliahan pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini akan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Silahkan ketua kelas seperti biasanya untuk memimpin Shalawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril absrori watilyatil ahyar wa miftahi babil yasari sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil abshari wa ashabihil ahyar adadani amillah iwa iddolim adadani amillah iwa iddolim. Oke, baik, terima kasih. Sebelum dimulai saya akan mengabsen kalian ya satu persatu. Cici Hidayah. Oke. Opera Ningrum. Evan Adnan. Abim Bisatya. Oke. Ahmad Sifat Sarip. Muhammad Rasul Ibad. Muniza Rizkan. Hafif Nuril Husna. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Baik, untuk materi kali ini adalah terkait dengan bisnis model kanvas atau biasanya disingkat dengan BMC ya, itu. Ini adalah merupakan alat yang sangat penting dalam merancang sebuah model bisnis. Bentuknya adalah sederhana tetapi dia adalah kompetitif. Karena apa? Nantinya ini sebagai alat untuk kalian bisa menyusun proposal bisnis. Nah, saya ingatkan kembali bahwa untuk project semester di mata kuliah kewirausahaan ini adalah outputnya kalian harus bisa menyusun proposal bisnis. Nah, salah satunya di pagi hari ini kita akan mempelajari terkait bisnis model kanvas seperti itu. Yang sebelumnya kita juga sudah kalian menentukan ide usahanya sudah ya minggu kemarin. Sekarang kita akan mempelajari bisnis model kanvas dan nanti selanjutnya di minggu selanjutnya akan kita bahas terkait analisis kelayakan, break even point, strategi pemasaran sehingga kalian bisa menyusul proposal bisnis secara lengkap seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini adalah agar mahasiswa itu mampu yang pertama bisa menjelaskan BMC atau bisnis kanvas model, kemudian mengenal 9 elemen. Nah, di sini nanti ada 9 elemen yang terkandung di dalam bisnis model kanvas ini. Kemudian bisa menyusun BMC dan mempresentasikan hasil diskusi. Nanti diskusi ini nanti akan terkait dengan studi kasus yang kita akan hubungkan dengan program studi kalian di teknik mesin ya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, ini ada pertanyaan, mengapa sih banyak usaha gagal? Coba kalian perhatikan ada 4 gambar atau foto ya di dalam sini. Yang pertama di situ usahanya ramai, usaha apa? Kopi dan kami namanya ya. Kemudian yang kedua gambarnya tokonya tutup, udah ada tulisannya tuh tutup. Yang ketiga ada bengkel. Pasti ya kalau di bengkel itu adalah servis dan perbaikan ya, entah itu baik sepeda motor ataupun mobil. Kemudian UMKM. Nah, di situ sudah ada mbak-mbaknya yang tersenyum sumringah ya seperti itu. Nah, menurut kalian mengapa sih usaha itu bisa gagal? Kalau misalnya kalian melihat di gambar 1, ternyata ini usahanya adalah ramai.
ya banyak sekali pengunjungnya kan seperti itu. Sementara yang di kedua ini tokonya sudah tutup, artinya dia sudah tidak bisa beroperasi lagi. Yang ketiga, kita melihatnya mungkin di situ ada 1 atau 2 sepeda motor. Mungkin dia baru dalam tahap berkembang. Nah, kemudian kalau yang di UMKM itu, kalau sudah melihat produknya itu seperti yang sudah tersusun rapi dengan kemasan yang menarik seperti itu, berarti usahanya itu sudah mulai berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Nah, sekarang apa saja yang bisa terjadi bila usaha itu bisa gagal? Mungkin ada yang bisa berikan pendapat? Mbak Opra, kira-kira? Kurang marketingnya. Bisa jadi, boleh. Jadi kalau kita membuka usaha itu, apakah kalian yakin semuanya itu pasti akan berhasil? Belum tentu kan? Makanya itu kalian perlu apa? Membuat perencanaan bisnis yang tepat di awal seperti itu, sehingga nantinya kalian ke depan itu akan bisa usahamu itu akan semakin berkembang seperti itu. Nah, mengapa banyak usaha gagal? Lanjutan tadi ya, apakah kualitas produk saja sudah cukup untuk menjamin kesuksesan usaha? Ternyata tidak, kualitas produk saja juga tidak. Misalnya seperti ini. Yang pertama adalah karena tidak memahami kebutuhan pelanggan. Kenapa kok bisa? Kalau kalian melihat di situ, produknya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya, misalnya, kamu membuat mesin pertanian yang canggih, sudah otomatis, pakai IoT, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kamu jualnya di daerah yang mungkin petaninya itu belum bisa untuk mengakses terkait perkembangan teknologi, sehingga mereka hanya membutuhkan peralatan pertanian sederhana saja seperti itu. Jadi jelas produkmu tidak akan laku. Jadi kalian harus tahu siapakah nanti akan menjadi target pelangganmu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki keunggulan produk. Nah, kalian lihat di situ gambarnya. Itu yang dijual adalah sama. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Kayak sekarang yang lagi menjamur adalah yang jual kayak gerobak kopi itu ya. Kalian lihat coba di depannya UB itu. Kan banyak berjajaran. Apa pembedanya? Nggak ada kalau saya rasa sih. Mungkin rasanya juga hampir sama semua. Harganya cuma 8.000 sampai 10 ribuan mungkin ya. Nah, makanya kalau kalian ingin misalnya membuka usaha dengan produk yang baru, tapi kalian itu ternyata produkmu itu sudah ada pesaingnya yang hampir sama, berarti kamu harus bisa membuat keunggulan yang lebih, ada pembedanya dari produk yang dipunyai oleh pesaing, seperti itu. Yang ketiga, salah menentukan target pelanggan, seperti itu ya. Produk yang dipasarkan ke segmen yang kurang tepat. Yang keempat adalah tidak memahami keuntungan bisnis. Jadi pendapatan itu tidak mampu menutupi biaya. Benar sih, mungkin kayak seperti tadi, yang gambar tadi sebelumnya, bahwa di kafe tadi itu rame pengunjungnya, rame pembeli. Kita pasti berasumsi bahwa kafe itu rame, pasti banyak untungnya. Wah, ternyata pemiliknya bilang aku nggak dapat untung. Nah, berarti dia salah dalam untuk bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan. Artinya mungkin dia biaya operasionalnya tidak dihitung, kemudian dia sudah menentukan harga jualnya, tapi biaya operasional tidak dihitung, sehingga akhirnya keuntungan yang dapat adalah sangat kecil seperti itu ya. Jadi semuanya itu adalah tergantung dari merancang model bisnis yang tepat. Makanya kita masuk di materinya, apa sih sebenarnya bisnis model kanvas itu? Nah, makanya ini adalah alat yang membantu kita untuk merancang model bisnis sejak awal, seperti itu ya. Jadi dia bisa menjawab siapa nanti konsumen kita, kemudian nilai jual kita atau keunggulan produk kita itu apa, yang menjadi mitra itu siapa. Jadi di sini ada 9 elemen yang akan mencakup di bisnis model kanvas ini ya. Ada customer segment, customer relationship, value proposition, key activities, key partners, key resource channels, ada cost structure dan revenue stream, seperti itu. Nah, jadi cukup hanya dengan satu halaman saja, tapi dia sudah mencakup 9 elemen tersebut. Nah, ini akan memudahkan kalian nantinya bisa, kalau kalian sudah bisa mengisi bisnis model kanvas ini dengan tepat, nanti kalian sudah tahu target konsumenku siapa, keunggulanku apa, sehingga nantinya kalian bisa merancang langsung bisnis kalian seperti itu. Nah, mengapa BMC atau bisnis model kanvas itu penting? Nah,
Kalian lihat kalau misalnya perbandingan antara bisnis plan ya atau rencana bisnis dengan bisnis model kanvas yang hanya satu halaman, kalian sudah bisa menentukan itu 9 elemen dengan tepat dibandingkan dengan kalian harus membuat berpuluh-puluh halaman. Kalian membuat langsung bisnis plan-nya tetapi kalian tidak tahu siapa customer pelangganmu, bagaimana keunggulan produkmu, bagaimana mencari mitramu, bagaimana mencari pembiayaannya, itu pasti juga akan sangat sulit karena nanti harus merombak lagi keseluruhan dari bisnis proposal tersebut, seperti itu ya. Jadi keuntungannya adalah dia sederhana, mudah dibuat dan tidak rumit, kemudian bisa memahami, semua orang bisa memahaminya dengan cepat. Kalaupun kamu nanti harus presentasi misalnya, kamu membutuhkan modal untuk usahamu, tinggal kamu kasihkan bisnis model kanvas dalam satu halaman, ada 9 elemen, sudah kamu isikan. Nah, orang itu sudah tahu maksud dari bisnismu itu apa nantinya, seperti itu. Siapa yang akan targetnya, seperti itu ya. Kemudian mudah diperbaiki, karena sesuai dengan kamu misalnya ada perubahan, mungkin kamu ingin membuat produk baru, mengembangkan produk baru, kamu perbaiki lagi bisnis model kanvasnya. Kemudian bisa melihat keseluruhan, jadi itu sudah menggambarkan secara keseluruhan bisnismu dan sebagai dasar untuk menyusun proposal bisnis, seperti itu. Ya. Kemudian UMKM bisa memetakan bisnis dengan sederhana untuk tumbuh dan bersaing, dan mahasiswa. Sebagai mahasiswa ini, karena sebagai apa? Alat belajar untuk memahami dan merancang model bisnis secara praktis. Yang saya harapkan sih sebenarnya nanti kalau misalnya kalian lulus nanti, bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Nah, ini salah satu alat yang bisa kamu untuk membantumu ya ini. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk 9 elemen bisnis model kanvasnya, jadi kalian bisa pahami ini setiap fungsinya. Yang pertama ada customer segment. Artinya apa sih customer segment itu? Target konsumen atau kelompok pelanggan yang akan kalian layani. Nah, misalnya siapa pelanggan utama? Ya, kemudian segmentasi misalnya dari usia, pekerjaan, kebutuhan, dan karakteristik pelanggan. Misalnya nih, kamu membuka usaha di sekitar kampus kita ya, seperti itu ya. Jadi kalian lihat nih, siapa sih pelanggannya? Kamu berarti tujukan kepada siapa? Mungkin mahasiswa yang ingin membelinya, seperti itu. Usianya berapa tuh biasanya? Seperti itu. Tapi kalau mahasiswa kan berarti masih banyak minta uang itu kepada orang tua, sehingga kamu bisa menentukan mungkin harga jualnya berapa yang sesuai dengan kantong mahasiswa, kan seperti itu. Kecuali kamu mungkin bukanya di daerah perkantoran ya, yang notabene itu orang-orang sudah bekerja sehingga punya penghasilan sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua ada value proposition. Itu artinya apa? Yaitu nilai atau keunggulan ditawarkan kepada pelanggan. Mengapa pelanggan itu memilih produk atau layanan kita? Jadi kamu harus punya keunggulan. Kenapa kok sampai milih? Apalagi yang tadi, harus ada pembeda atau pesaing. Seperti itu kan? Kalau sama yang kamu jual, berarti kamu harus pembedanya. Misalnya kamu jualan kopi yang sama dengan gerobak itu. Harus ada pembedanya. Misalnya apa pembedanya? Mungkin ada topping-topping. Belum ada yang mungkin ada topping-toppingnya di situ ya. Apalagi mungkin yang kamu berikan misalnya, seperti itu. Kemudian yang perlu diisi adalah keunggulan atau produk. Jadi kamu keunggulannya produkmu apa, kemudian solusi masalah dengan pelanggannya apa misalnya, kemudian manfaat atau nilai, dan pembedanya atau diferensiasi. Kemudian yang ketiga ada channel, itu artinya adalah saluran atau cara perusahaan untuk menyampaikan nilai atau produk kepada pelanggan. Artinya bagaimana cara produk kita itu bisa sampai kepada konsumen, mereka bisa mendapatkannya dengan cara apa. Jadi mungkin kamu buka toko, ada outlet fisiknya, atau mungkin kalau secara online berarti melalui Instagram, Shopee, seperti itu ya, di Tokopedia, atau kamu punya website sendiri atau aplikasi sendiri, atau kamu punya misalnya kamu jualan kelontong lah misalnya, berarti ada agen atau penyalurnya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat customer relationship. Nah, itu bagaimana cara membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang perlu diisi adalah layanan pelanggan. Artinya bagaimana cara kamu bisa menjaga bahwa customer itu akan balik lagi ke kamu. Misal kayak beli sepeda motor lah, ada misalnya garansinya, atau HP ada garansinya nanti setahun, seperti itu. Itu layanan setelah kita after sales, seperti itu ya. Kemudian program loyalitas, misalnya tuh ada diskon. Kalau kamu menjadi member nih, dapat diskon 10%, seperti itu. Buat kartu keanggotaan dulu, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada garansi atau after sales, ada komunitasnya mungkin, kamu ada buatkan grup secara khusus untuk yang khusus member saja, seperti itu. Kemudian personalisasi layanan.
Nah, yang kelima itu ada revenue stream, artinya adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pelanggan. Artinya apa sumber pendapatan? Ya kamu jual produknya itu. Laku enggak? Seperti itu kan? Berarti kalau laku banyak, keuntungan buat kamu kan seperti itu. Apalagi yang bisa dijual selain produkmu sendiri? Jasa layanan. Nah, apalagi kalau kalian di bidang teknik mesin nantinya. Pasti kalau membuat mesin, ada orang beli, pasti kamu akan ada jasa layanan apa? Masangkan misal di rumah. Kan nggak mungkin orang itu bisa ngerakit sendiri mesin tersebut kan seperti itu ya. Kemudian ada langganan misalnya seperti itu, kemudian ada lisensinya, ada komisi atau fee-nya seperti itu. Itu bisa kita dapatkan dari pelanggan, sumber pendapatan selain kita menjual produk seperti itu. Kemudian ada key resource, itu artinya adalah sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis dapat jalan. Apa? Sumber daya manusianya, artinya tenaga kerjanya kamu harus hitung. Ya, siapa yang ngerjakan kan pasti kamu butuh anak buah, tenaga kerja kan seperti itu. Kemudian ada aset fisiknya, mesin atau alat yang membantu kita seperti itu. Kemudian teknologi atau sistem apa yang kita gunakan, modal kita, hak kekayaan intelektual, artinya HKI. Apa itu? Misalnya kamu menciptakan mesin tadi ya untuk panen padi secara otomatis. Kamu hak ciptakan agar produkmu itu tidak akan ditiru. Sudah ada namanya. Jadi orang yang meniru itu nanti akan bisa mendapatkan denda seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian ada key activities, artinya aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis berjalan. Yang perlu diisi adalah bagaimana produksinya atau operasionalnya, bagaimana kegiatan pemasarannya, bagaimana kegiatan penjualannya, dan bagaimana kegiatan layanan pelanggannya. Kemudian ada key partners, itu adalah mitra usaha yang membantu menjalankan bisnis kita, seperti misalnya supplier bahan baku. Nah, kamu misalnya ingin membuat produk atau membuat mesin juga pasti ada supplier bahan bakunya dong, materialnya kan seperti itu ya. Misalnya kamu dapatkan itu dari supplier yang harganya murah, pasti kamu akan mencarinya di mana yang paling murah. Kemudian distributor, investor, mitra teknologi, dan pihak pendukung yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah cost structure, artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Jadi kamu harus menghitung ada bahan bakunya yang diperlukan berapa, gaji atau upah, kemudian sewa tempatnya mungkin, promosi, biaya promosi dan biaya lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 9 elemen yang harus kamu isi. Kemudian untuk pengisian di customer relationship, bagaimana menjaga pelanggan. Nah, misalnya kamu sudah beli 100.000, Mbak, sudah 100.000 nih pembeliannya, mau nggak jadi member? Seperti itu, gratis loh karena ini sudah pembelian 100.000. Wah, sudah. Apa Mas nanti untungnya? Oh, nanti kalau pembelanjaan berikutnya bisa mendapatkan misalnya stem, dikumpulkan 10, dapat free coffee 1, atau mungkin misalnya nanti dapat diskon setiap pembelian 10%. Kemudian atau mungkin ada promo-promo, berarti kan kamu harus unggah di mana medsos ya supaya customer itu tahu bahwa ada promo loh di Kopi Nusantara seperti itu, atau diskon. Kemudian revenue stream, dari mana pendapatannya ya? Dari penjualan kopi. Selain jual kopi, mungkin kamu harus juga berpikir bahwa kok kopi tok yang tak jual, mungkin kamu juga menjual kudapan atau snack, ya kan? Apalagi yang bisa kamu jual di situ kan macam-macam ya seperti itu. Mungkin kamu juga bisa menjual terkait souvenirnya Kopi Nusantara, bisa kan, itu yang menarik pembeli untuk selain dia beli kopi seperti itu. Kemudian yang keenam, key resource, apa yang dibutuhkan ya pasti ya kalau untuk membuat kafe kopi itu harus ada mesin kopinya, kemudian barista yang ahli dalam membuat atau meracik kopi tersebut, kemudian bahan bakunya, yang pasti bahan bakunya juga kamu bisa memperolehnya. Mungkin kamu ingin kopi yang premium atau hanya misalnya sekedar untuk kalangan menengah mahasiswa, mungkin harganya kan tergantung dari kamu lah ya seperti itu. Kemudian key activities, apa aktivitas utama, yaitu meracik kopi, kemudian melayani pelanggan. Ya kan, aktivitasmu apa yang di situ yang dilakukan? Ya kan, pasti yang melayani pelanggan. Kemudian kalau ada yang mau beli ya kamu yang buat kopinya kan, seperti meracik kopi. Oke. Kemudian key partners, partner kita siapa? Supplier kopi dan aplikasi delivery. Nah, untuk biaya utamanya adalah bahan baku, pasti ada gaji, listrik dan sewanya seperti itu. Baik ya, saya akan bagikan kelompoknya. Nanti
kalian bisa mengisi. Saya bagikan job sheet-nya. Kalian yang mungkin akan mempresentasikan terkait jawaban kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi yang telah dilaksanakan barusan. Yang pertama yaitu case partner, di mana key partner ini mitra utama yaitu supplier besi dan baja. Terus yang kedua yaitu key aktivitas, di mana aktivitas ini mendesain produk. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang terakhir. Silakan kembali ke tempat. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi terkait mungkin bisnis model kanvas beserta dengan pengaplikasiannya di mesin ikan pakan otomatis atau tadi cara mengisinya dengan contohnya di Kopi Nusantara. Oke, Mas Habib. Mengapa kita harus menggunakan bisnis model kanvas? Bukankah langsung membuat proposal bisnis saja sudah cukup? Oke. Bisnis model kanvas ini adalah merupakan alat kita awal untuk membuat proposal bisnis. Jadi kita ini dalam satu halaman cukup bisa mengisi 9 elemen tersebut yang nantinya menjadi fondasi kamu untuk menyusun proposal bisnis seperti itu. Baik ya, untuk refleksi pembelajaran pada hari ini kita bisa simpulkan. Apa sih sebenarnya yang kalian pelajari hari ini? Terkait bisnis model kanvas. Baik, itu bisa digambarkan, bisa digunakan untuk menggambarkan apa model bisnis secara sederhana, tapi menyeluruh dengan hanya satu halaman yang berisi 9 elemen yang saling berkaitan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dari ke-9 elemen itu mungkin yang penting kita harus bisa mengetahui siapa pelanggan kita. Jadi ini merupakan peta awal atau dianggaplah kita ini sebagai fondasi atau blueprint untuk perancangan bisnis kita yang selanjutnya. Seperti itu ya. Dan terakhir, mungkin dari kalian dari elemen BMC mana yang paling sulit untuk diisi? Bisa semua ya. Berarti nanti kalian kalau misalnya setelah lulus membuka usaha sendiri, semoga saya harapkan kalian bisa ya menyusun BMC ini atau bisnis model kanvas ini. Oke, ini ada penugasan mandiri untuk minggu depan. Mungkin bisa dilengkapi tadi ya untuk job sheet-nya yang belum selesai. Dilengkapi juga 9 elemen tadi, kemudian menambahkan asumsi yang belum lengkap. Sehingga kalian bisa outputnya adalah bisnis model kanvas yang final untuk di minggu depan. Karena minggu depan itu BMC-nya akan kita gunakan untuk analisis kelayakan usaha. Seperti itu ya. Baik, mungkin sekian untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya.